5 jenazah yang masih satu keluarga ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah mereka di Indramayu, Jawa Barat. Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku. Tewasnya Syahroni, 70 tahun, yang ditemukan terkubur bersama anak, menantu, dan 2 orang cucunya masih menyisakan misteri. Kediaman korban sudah dipasangi garis polisi. Karangan bunga berisikan duka cita datang dari mantan Bupati Indramayu dan guru Taman Kanak-kanak Al-Falah, tempat kedua cucu Syahroni belajar. Sebelumnya satu keluarga ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumah. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan saksi atas peristiwa pembunuhan tersebut untuk memburu pelaku. Polres Indramayu hingga kini masih mendalami motif hingga memburu pelaku yang diduga membunuh satu keluarga di Indramayu. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Mungkin kami sampaikan juga bahwa pada saat kemarin tim dari Satreskrim TKP ada beberapa barang bukti yang kami amankan, diantaranya satu buah cangkul, satu buah ember kecil, kemudian satu buah spray warna biru di mana terdapat bercak darah, dan satu buah terpal juga warna biru terdapat bercak darah juga. Untuk motif dan kemungkinan lain-lainnya, mudah-mudahan setelah selesai otopsi, mohon doanya untuk kasus ini agar bisa segera kita ungkap. Demikian. Satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga menjadi korban pembunuhan. Kelima jasad ditemukan dikubur dalam satu lubang di halaman belakang rumah. Informasi terkini akan disampaikan kontributor Metro TV, Dedi Musasi, langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Dedi, hingga saat ini sudah berapa saksi yang diperiksa polisi? Ya, Sylvia, selamat sore. Saat ini saya berada di lokasi kejadian, tepatnya di rumah korban di Jalan Siliwangi, nomor 52, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kepolisian Polres Indramayu sudah meminta keterangan, yaitu 5 orang saksi terkait dengan tewasnya satu keluarga di rumah Bapak Haji Syahroni yang berada di Kelurahan Poman, Kabupaten Indramayu. Sylvia. Baik, seperti apa biasanya keseharian dan sosok korban di mata warga sekitar? Ya, Sylvia, dari informasi yang diperoleh di sekitar rumah korban termasuk yang terdiri dari kakek, anak, menantu, dan 2 anaknya yang terkecil berusia 6 bulan. Ini adalah keluarga yang baik menurut keterangan dari tetangga korban, di mana Bapak Syahroni dan anaknya Budi termasuk Ibu Eis ini keluarga yang paling dikenal oleh masyarakat di Kelurahan Poman. Dia selain sebagai pensiunan dari salah satu bank pemerintah daerah, juga sering melakukan aktivitas di kesehariannya di masjid dan di musola. Sylvia. Oke, Dedi, kapan terakhir warga sekitar melihat almarhum Syahroni atau anggota keluarga lainnya itu keluar atau beraktivitas di rumah? Jadi keterangan warga bahwa hari Sabtu itu warga mencium bau busuk yang berasal dari rumah Haji Syahroni. Menurut warga bahwa Haji Syahroni diketahui itu keluar rumah sekitar hari Kamis dan Jumat. Warga mengetahui ada 2 mobil pick-up yang parkir di halaman rumah dari korban, di mana 2 pick-up ini belum diketahui apakah dia yang melakukan aktivitas pembunuhan atau tidak. Namun alibi di masyarakat, informasi yang diberi masyarakat bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap satu keluarga dan dikubur dalam satu lubang di Kabupaten Indramayu ini motivasinya adalah dendam. Tapi ada informasi lain bahwa terkait dengan Paris, sehingga 2 informasi di masyarakat yang berkembang ini masih dilakukan penyelidikan oleh tim Polres Resort Indramayu. Hari ini, sore ini, Sylvia,
Tampak di belakang saya ada langsung diterjunkan tim dari Laskrim Mabes Polri untuk menyelidiki atau membantu penyelidikan yang dilakukan oleh tim Reskrim Polres Indramayu. Sylvia. Dari barang bukti yang dikumpulkan di lingkungan sekitar ya, apakah misalnya ada rekaman CCTV yang menunjukkan ada orang yang selain anggota keluarga almarhum ya, yang keluar masuk dari dalam rumah? Sampai saat ini Silka belum diketahui ada CCTV yang berkaitan dengan ditemukannya 5 jasad dalam satu lubang kubur di rumah Haji Saroni. Hanya saja tim penyidik dari Polres Indramayu berhasil mengumpulkan 3 barang bukti berupa spray yang penuh dengan bercak darah, terpal berwarna biru yang juga bercak darah, termasuk cangkul dan alat-alat yang digunakan untuk menggali lubang, Sylvia. Oke, bisa Anda sampaikan kembali apa sebetulnya pekerjaan atau aktivitas yang biasa dilakukan almarhum sehari-hari? Pak Haji Saroni termasuk anaknya, mereka setelah pensiun berwira swasta. Artinya selain mengolah kapal, usaha kapal, mencari ikan sampai ke Papua, dia juga mengusahakan usaha sarang burung walet. Ini dilakukan setelah pensiun Haji Saroni termasuk anaknya, yang kebetulan anaknya ini tidak tinggal di rumah di Jalan Siliwangi, tapi dia tinggal di komplek perumahan Marga Laksana di Jalan Jaya Wijaya. Karena berhubung dari Pak Haji Saroni ini tinggal seorang diri karena istrinya sudah meninggal dunia atau wafat, sehingga anak, istri, dan 2 orang cucunya menemani Pak Haji Saroni sampai ajal menyebut dengan cara dibunuh dan disatukan dalam satu lubang kubur. Sylvia. Adakah barang-barang yang hilang dari dalam rumah? Ya, menurut keterangan dari saksi bahwa tadi pagi ditemukan 1 unit sedan Corolla di tetangga desa, tepatnya di Desa Babatan di Jalan Wira Permoda. Ini menurut warga di Desa Babatan, Kecamatan Sindang, bahwa kendaraan yang dimiliki atau digunakan sehari oleh Haji Saroni itu jam 2 pagi hari Selasa itu hilir mudik di Desa Babatan, dan berdasarkan STNK-nya itu adalah STNK dari Haji Saroni selaku pemilik yang pada hari Sabtu itu dibunuh bersama anak, menantu, dan 2 orang cucunya. Ya. Oke, terakhir Dedi, apakah mereka ini dikubur dalam satu liang? Apakah memang ada halaman kosong di rumah almarhum Haji Saroni ini? Atau seperti apa penampakan? Apakah Anda sudah melihat atau mencari tahu soal penampakan liang kuburan yang akhirnya 5 orang jenazah itu ditemukan? Baik, Sylvia, berdasarkan informasi bahwa di rumah 2 lantai ini, di belakangnya terdapat halaman dan ada pohon nangka di belakang. Kelima jasad korban ini dimakamkan dalam satu liang. Hanya saja, Sylvia, bagian kaki dari korban itu menonjol sehingga menimbulkan bau bagi masyarakat yang ada di sekitar rumah korban. Sehingga masyarakat pada hari Senin sekitar pukul 5 sore itu melaporkan adanya informasi teman-teman kepada kepolisian sektor Indramayu Kota dan dilanjutkan kepada jajaran di Polres Indramayu. Sylvia. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas laporan Anda, Dedi Musasi. Kami nantikan perkembangan dari kasus dugaan pembunuhan ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.